Kembali ke video tutorial dari database dasar dan SQL. Pada bagian kali ini kita akan mempraktekkan atau menggunakan insert into di dalam Delphi. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan memasukkan insert into di dalam Delphi. Cara yang pertama adalah buka dulu programnya. Ini yang sudah dibuka di Delphi akan seperti ini. Yang kita buat sebelumnya ini. Kita bisa membukanya melalui folder yang sudah kita buat di sini di program siswa. Kemudian klik siswa, kemudian di sini terdapat Delphi Project. Ini klik 2 kali akan terbuka hasilnya seperti ini. Oke, kalau sudah terbuka, kita akan kembali dulu ke penjelasan awal tentang SQL dari insert into. Ini adalah sintaksnya. Yang cara yang kedua, insert into, kemudian nama tabel, kolom-kolomnya, kemudian values, kemudian ini nilai-nilainya. Nah, pada program Delphi nanti values-nya itu diambilkan dari ini, isian ini. Ini kalau kita jalankan kan seperti ini. Kita jalan run programnya seperti ini. Jadi nanti akan diambilkan dari sini. Jadi nomor induk misalnya 789, NSN-nya siapa, ya kan? Nah, nanti akan diambilkan dari sini. Ini values-nya nanti akan diambilkan dari seperti ini. Nanti values-nya akan diambilkan dari sini, alamat, kemudian ini kita insert, berarti nanti dia akan masuk ke dalam database atau database, dan bisa kita lihat hasilnya di bawah ini. Itu yang akan kita buat. Kita ke penjelasan awal dulu dari SQL insert into. Jadi sintaksnya adalah insert into, kemudian nama tabel, kemudian kolom-kolomnya ditulis, dengan values, isi dari value-nya. Kita akan lihat ke ADODB Explorer. Di sini saya sudah membuat sebuah insert into yang seperti contoh yang di video sebelumnya. Insert into tabel siswa, kemudian kolom-kolomnya ada di baris yang kedua, values-nya ini bisa kita ganti. Misalnya ini saya ganti dengan 887. Kemudian ini 91. Dan ini saya ganti dengan ini saya ganti dengan Bambang Pamungkas. Oke, ini saya ganti dengan Bambang Pamungkas. Ini alamatnya saya ganti dengan Sidoarjo seperti ini. Kemudian saya refresh. Di sini saya refresh. Di refresh. Nah, ini sudah tampil di sini. Bambang Pamungkas 887 Sidoarjo. Nah, ini sudah masuk. Nah, ini akan kita masukkan ke dalam Delphi. Oke, kembali ke Delphi-nya. Dari sini kita klik. Ini sudah tampil. Caranya adalah pada tombol insert ini kita akan klik 2 kali. Akan tampil seperti ini. Nah, di sini langkah yang pertama setelah ini tampil adalah tekan Ctrl J bersamaan. Ctrl J. Kemudian pilih WITH with ini with statement. With statement ini dipilih, kemudian kita enter. Nah, akan tampil seperti ini. With titik-titik do begin end. Nah, pada isian di tengah with antara do ini yang berkedip ini kita isikan dengan nama dari ini. Namanya Adoki tabel siswa. Kita bisa lihatnya di sini. Adoki tabel siswa. Ini kelihatan Adoki tabel siswa. Jadi kembali ke sini kita dengan toggle form. Nah, di sini kita isikan dengan nama dari tabelnya. Ado, kontrol spasi untuk menampilkan Adoki tabel siswa ini sudah tampil. Oke, sekali lagi. Adoki tabel siswa kalau sudah tampil seperti ini kita enter. Nah, ini selesai. Kemudian di antara bagian ini kita letakkan kursornya di antara bagian ini. Kemudian yang pertama adalah kita tambahkan tulisan SQL, SQ kontrol spasi akan tampil. Dot. Yang pertama kita clear dulu. Clear ini di sini untuk membersihkan dari ini. Di tabel ini kan ada SQL-nya. SQL untuk di sini. Di clear dulu. Jadi ini akan kita gantikan dengan SQL insert into. Kalau SQL yang di sini ini adalah select, ini akan kita gantikan dengan insert into. Oke.
SQL clear, kemudian berikutnya adalah ASCII kontrol spasi titik add, kemudian di dalam ini saya kasih petik-petik seperti ini. Kemudian kita lihat yang di sini, insert into tabel siswa di baris yang pertama. Oke, seperti ini, insert into TBL siswa. Kemudian di sini saya akhiri dengan tanda titik koma. Jadi yang pertama adalah insert into TBL siswa. Kemudian kita lihat lagi ke DB Explorer baris yang kedua, buka kurung, nomor induk, NISN, nama, alamat, seperti ini. Oke, kita ke Delphi lagi dari sini. Kemudian saya buat SQL lagi sama, kontrol spasi seperti ini, titik add, add, enter, kasih petik-petik karena ini string harus dikasih tanda petik-petik. Di sini kemudian berikutnya adalah buka kurung. Nah, ini kolomnya apa? Kalau yang tadi di sini kan buka kurung, di dalam kurung ini nomor induk, NISN, nama dan alamat. Berarti di sini nomor induk, koma, NISN, koma, nama, koma, alamat. Perhatikan ejaannya. Kalau Anda salah menuliskan ini nanti juga salah. Ini harus sama dengan nama kolom yang di sini tadi. Nomor induk, NISN, nama dan alamat. Nomor induk, NISN dan alamat. Nomor induk, NISN, nama dan alamat. Oke, sudah betul. Nah, di sini saya kasih seperti ini. Oke, sudah. Kemudian pada baris yang ketiga, values. Nah, ini values. Oke. Values, kemudian buka kurung lagi. Di sini ada petik-petik. Nah, ini saya kasih lagi SQL kontrol spasi. Kemudian add, add, petik-petik lagi. Nah, di sini buat values. Nah, values, perhatikan lagi, values, kemudian buka kurung. Nah, ini kemudian values, kemudian buka kurung seperti ini. Pada program Delphi, karena nilainya itu akan diambilkan dari sini, ini akan kita masukkan dulu ke dalam variabel. Variabel itu tempat penyimpanan yang ada di dalam memori. Penjelasan nama variabel ada di algoritma. Saya akan jelaskan sedikit saja di sini. Di variabel itu nilai yang kita masukkan di dalam memori. Jadi values ini nanti diambilkan dari ini, kemudian disimpan di variabel. Variabel itu kita tuliskan di sini. Di sini saya akan, cara penulisan variabel di sini saya akan buat titik 2. Ini saya beri nama sama saja dengan ini. Nomor induk, koma. Yang values-nya kan penulisannya kan seperti ini. Koma, sampai seterusnya. Ini tidak menggunakan tanda petik karena dia di variabel. Nomor induk, terus titik 2 lagi. Kemudian nomor induk berikutnya adalah NISN, nama dan alamat, sama dengan yang atas karena ini kita kasih nama variabel. NISN, titik 2, nama, kemudian 2, alamat. Terakhir tidak pakai koma. Sini saya kasih titik koma. Ini sudah. Oke, ini biar terlihat seperti ini hasilnya. Kemudian langkah berikutnya adalah kita akan memasukkan nilai dari variabel, nilai dari ini kita akan masukkan ke variabel. Dari sini dimasukkan ke variabel. Caranya adalah kontrol spasi parameters dot parse SQL, buka kurung. Di sini nama ininya ditulis adg, kontrol spasi, kemudian dot SQL dot text, kontrol spasi untuk mengecek true. Sini seperti ini. Kemudian berikutnya parameters dot param values, naik kurung seperti ini, kemudian petik-petik. Kemudian ini kita masukkan nama variabel ini, nomor induk,
titik 2 sama dengan titik 2 sama dengannya itu akan sama dengan ini. Nama dari ini. E nomor induk. Ini E nomor induk. E kontrol spasi dia akan keluar E nomor induk seperti ini dot text, kemudian kasih titik koma. Berikutnya sama parameters dot param values seperti ini. Kemudian ini kita masukkan NISN. Kemudian titik 2 sama dengan, nah ini juga akan sama dengan ini. NISN. Berarti di sini E kontrol spasi NISN dot text. Berikutnya nama para kontrol spasi meters dot param values seperti ini, petik-petik, kemudian nama. Kemudian di sini titik 2 sama dengan E sama E nama. Ini E nama seperti ini dot text sama nama, kita masukkan nama sesuai dengan yang ini. Loh. Ini kan E nama. Perhatikan di objek reviewnya lo E nama. Kalau kita klik ini dia nyala E namanya. ENISN. Nah, ini pindah E nama pindah ke sini. Oke. Berikutnya adalah parameters dot param values. Nah, ini kita kasih lagi nama, kemudian alamat. Alamat titik 2 sama dengan E, kita tadi memberi nama E kan, E alamat. Arti ini E alamat. Oke. E kontrol spasi alamat dot text. Oke, jadi fungsi dari parameters dot parse SQL ini adalah memasukkan nilai ini ke dalam variabel ini di dalam SQL. Memasukkan nilai dari parameter ini ke dalam ini. Kemudian berikutnya adalah kita eksekusi, execute SQL. Exec SQL. Berikutnya, exec SQL ini artinya menjalankan eksekusi dari SQL. Oke, di sini kita akan coba jalankan programnya sambil nanti akan saya jelaskan ulang. Jalankan, sudah berjalan. Ini kita akan ganti yang nomor induknya tidak sama di sini. Oke, saya coba mengganti dengan 23 9. Oke, NISN ini. Oke, nama di sini saya akan berikan nama Kim Kurniawan. Oke. Alamat di sini saya beri nama Sedati Sidoarjo. Dan saya klik insert. Nah, ini dia langsung seperti ini karena kita belum menambahkan kode tambahan. Oke, kita jalankan lagi. Kita jalankan ininya. Oke, masuk tidak Kim Kurniawan? Nah, ini masuk Kim Kurniawan. Sudah bisa masuk. Jadi ini sudah masuk pada database. Kita lihat di database-nya. Kita lihat di DB siswa dan kita buka DB-nya. Seperti ini. Oke, tabel siswa. Nah, Kim Kurniawan. Ini Kim Kurniawan. Sudah masuk kan? Ini yang kita masukkan tadi di sini. Tadi kita masukkan Kim Kurniawan di database ini, dia sudah masuk. Berarti sudah betul. Oke, saya akan jelaskan dulu dari penjelasan tentang ini. Yang pertama adalah SQL-nya adalah insert into, kemudian nama tabelnya, tabel siswa, kemudian SQL add nomor induk dalam kurung ini sama dengan yang ada di sini. Nomor induk, NISN, nama dan alamat. Kemudian berikutnya adalah values. Nah, values ini kalau di sini menggunakan tanda petik-petik.
Nah, kalau di sini tidak. Karena apa? Karena nilainya itu sudah dimasukkan ke dalam variabel. Nah, penulisan variabel di dalam SQL itu menggunakan tanda titik dua nomor induk, titik dua NISN, titik dua nama, titik dua alamat. Ini nama dari variabel. Contoh sederhananya itu seperti ini. Saya akan jelaskan untuk penyebutan nama dari variabel. Saya akan buka dulu Visio untuk menjelaskan supaya kita lebih mudah memahami. Oke, saya ke seperti ini. Oke, saya akan jelaskan dulu. Caranya seperti ini. Misalnya saya punya sebuah variabel ini. Nah, variabel ini saya beri nama. Misalnya nomor induk. Nomor induk. Oke. Nah, nomor induk ini akan saya isi. Saya masukkan ke sini sebuah nilai. Nah, nilainya itu diambil dari mana? Nah, nilai yang ada di nomor induk ini akan diambilkan dari ini. Isian yang kita isikan di sini disimpan di nomor induk ini, dimasukkan ke dalam sini, ke dalam variabel nomor induk ini. Nah, variabel itu kan harus punya nama lah, namanya ini kan nomor induk. Nah, apapun isi dari nomor induk ini, apapun isinya, itu akan dimasukkan ke dalam kolom nomor induk sesuai dengan ini values, kan isinya dimasukkan ke sini. Seperti itu. Nah, ini disebut juga dengan teks seperti ini. Ini loh, nomor induk nomor induk dot text. Karena teks dia kan tidak menggunakan tanda petik. Seperti itu. Jadi nomor induk ini isinya diambilkan dari sini. Ini cara pengisiannya. Parameters dot param values. Values dari nomor induk itu sama dengan ini. Berarti ini dimasukkan ke dalam sini. Jadi nilai ini itu dimasukkan ke dalam variabel nomor induk. Nah, ketika kita mengisikan di sini, ini kan isinya sudah kita isikan di sini. Kalau kita mau masukkan berikutnya kan mengisikan values lagi. Ini kan tetap tuh. Nomor induk, NISN, nama, alamat kan tetap. Karena nama kolom kan mesti tetap. Yang berubah-ubah kan values ini. Contoh lagi, kalau misalnya saya ini kan, nah ini kan berubah-ubah. Misalnya ini saya kasih 000, oke, 09, 009, kemudian NISN 034521. Kemudian nama di sini saya masukkan lagi. Namanya adalah Tommy Sucipto. Tommy Sucipto. Di sini alamatnya Krian Sidoarjo. Nah, ini Tommy Sucipto. Ini kan values ini kan berubah tergantung dari nama. Kalau ada nama satu kelas berarti harus masukkan namanya satu-satu, dari absen 1, absen 2, absen 3 dan sebagainya. Berarti namanya itu berubah, valuesnya itu berubah-ubah. Berarti yang berubah-ubah kan ini. Nah, karena ini berubah-ubah terus, supaya gampang kita membuat programnya, maka di Delphi itu dimasukkan namanya variabel. Nah, kemudian variabel itu dimasukkan ke dalam SQL menggunakan perintah parameters.parsesql. Jadi ini akan memasukkan sebuah nilai ke dalam variabel. Nah, isi dari variabelnya apa? Di bawahnya ini parameters.paramValues. Nomor induk ini sama dengan nama ini. Harus sama dengan ini, bukan sama dengan kolom. Misalnya di sini saya ganti nama dengan warna merah. Oke, saya ganti nama variabel merah. Ini juga harus merah. Oke. Merah. Jadi ini sama dengan ini, bukan nama kolom. Ini contoh, saya akan jalankan dulu. Jalankan lagi. Apakah bisa? Oke, ini saya beri nama lagi dengan 007. NISN 456. Oke. Ini saya beri nama James Bond. Oke. Alamatnya mana? Alamatnya di Surabaya. Ini saya insert. Oke, kita lihat hasilnya. Jalankan lagi. James Bond. Oke. Oh, masuk James Bond. Ini James Bond. Jadi nama variabel ini harus sama dengan ini. Cuman untuk lebih mudah,
nama variabel itu saya samakan saja dengan nama kolom agar kita gampang kalau waktu mengecek kalau ada kesalahan atau program tidak jalan. Nomor induk ini saya ganti dengan nomor induk. Seperti itu. Itu cara kerjanya dengan memasukkan ini. Ini memasukkan nilai ke dalam variabel, sementara fungsi ini adalah melakukan perintah untuk memasukkan variabel itu ke dalam dari nilai variabel ini ke dalam SQL. Jadi SQL sebenarnya itu hanya ini SQL-nya. Insert into tabel siswa ini. Ini adalah SQL dengan data manipulation language untuk insert into. Jadi insert into nama tabel, nomor induk, values seperti ini. Ini saja SQL-nya. Nah, kalau dalam Delphi kita menuliskannya seperti ini. Tuh. Pada bagian kali ini kita sudah belajar mengenai insert into. Kita simpan dulu. Oke. Silakan Anda berlatih untuk menggunakan tabel-tabel yang lain atau sesuai dengan instruksi dari instruktur atau guru Anda. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan difahami. Oke, kita ke materi berikutnya dari video tutorial tentang database dasar dan SQL. Pada bagian yang sudah kita pelajari adalah insert into di Delphi. Bagaimana kita menggunakan SQL syntax ini kita masukkan ke Delphi. Jadi caranya seperti ini, mudah sekali. Kita tinggal menambahkan ini. Sebagai kesimpulan akhirnya saya akan kembali ulang penjelasan dari ini. Kalau di sini terdapat with aduki tabel siswa, itu artinya yang kita kerjakan yang berhubungan dengan ini komponen ini, karena komponen inilah yang akan mengatur penggunaan dari SQL-nya. Di sini ado query. Kemudian berikutnya SQL clear, karena di dalam satu ado ini tidak boleh, ado query ini tidak boleh ada dua SQL, maka dia harus dikerjakan bergantian. Nah, ketika program itu ketika tidak melakukan tombol ini, maka yang berjalan adalah SQL yang ada di sini, SQL string select ini. Jadi select ini itu akan menampilkan ini sebetulnya. Ini itu ditampilkan melalui perintah select yang ada di sini tadi. Ini selectnya ini digunakan untuk menjalankan ini. Oke. Nah, ketika kita melakukan tombol di sini insert, dia akan menjalankan ini. Yang pertama di clear dulu SQL-nya, yang tadi yang SQL select itu di clear, kemudian digantikan oleh SQL insert into ini. Nah, ini adalah variabel, values-nya nama variabel. Variabel itu diambilkan dari parameter yang ada di sini, dimasukkan ke SQL ini. Jadi parameter.parseSQL artinya memasukkan variabel ini ke dalam SQL. Nah, isi dari variabelnya apa? Nomor induk itu nomor induk.text. Oh, itu isinya ini. Variabel nomor induk itu isinya ini. Kemudian variabel NISN itu ini. Variabel nama itu ini. Variabel alamat itu ini. Kemudian setelah semuanya dimasukkan ke dalam ini dan SQL-nya sudah sempurna seperti ini, seperti di DB Explorer ini, maka langkah berikutnya adalah SQL itu akan dieksekusi. Exec SQL. Seperti itu. Itu saja saran sebelum kita menggunakan ini, sebaiknya kita berlatih dulu menggunakan DB Explorer ini. Dengan menggunakan DB Explorer ini kita akan lebih mudah dalam pembuatan Delphi-nya ini, supaya kita tidak terhindar dari kesalahan. Itu saja kesimpulannya. Kita simpan programnya, kemudian kita ke materi berikutnya dari tutorial tentang database dasar dan SQL. Terima kasih.